Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menantang Badan Pemeriksa Keuangan untuk menempuh jalur hukum. Menurut Ahok, banyak oknum yang berlindung di bawah institusi BPK. Ahok menuding justru BPK yang tidak menyelesaikan kasus ini berdasarkan undang-undang karena tidak melakukan pemanggilan sebagaimana yang tertera pada surat yang dikirimkan BPK pada 18 Agustus 2015 tersebut. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan tidak manggil saya dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa bos BPK? Lu kira gue takut? Hah? Makanya saya berpikir BPK ini isi lebih banyak oknum kalau begitu. Ini apa BPK? Ya kan? Kamu kira berlindung atas institusi BPK saya takut sama kalian? Makanya saya bilang buka di pengadilan semua, biar kalian tahu BPK dikuasai oknum-oknum yang berlindung di balik undang-undang. Audit investigasi yang dilakukan BPK terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI Jakarta atas perintah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari pembelian lahan tersebut, menurut BPK ada dugaan kerugian negara sebesar 191 miliar rupiah. Pemprov DKI Jakarta dinilai telah menyalahi aturan Perpres 71 tahun 2002 dalam pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Ketua BPK Hari Azhar mengatakan audit yang dilakukan BPK terkait pembelian Rumah Sakit Sumber Waras sudah sesuai aturan. Hari menambahkan audit investigasi yang dilakukan BPK atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014 yang dapat BPK meminta BPK untuk melakukan audit investigasi. Itu bulan Agustus 2015. BPK kemudian sesuai dengan amanat undang-undang dan tugas konstitusional, kami harus melakukan audit investigasi. Dan hasil audit investigasinya kami serahkan kepada KPK tanggal 7 Desember yang lalu. Urusan selanjutnya, karena itu menjadi masuk dalam informasi yang sifatnya pro justisia, itu kami tidak lagi berwenang. Itu menjadi wewenang ranah, atau kalau ibarat main sepak bolanya sekarang ada di KPK. Karena itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan saat pemeriksaan di KPK kemarin, 1 dari 4 orang penyidik KPK mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak tepat. Ahok menduga salah satu orang tersebut berasal dari BPKP. Saya bilang sama PT yang kemarin yang ngaudit saya satu, saya kamu orang dari BPKP ya, salam tuh sama salah satu ketua BPK Prof. Edi. Aku udah gituin dia, salam sama beliau. Bilangin Ahok doain dia umur panjang untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik-munafik yang nggak bisa buktikan. Aku gituin. Lalu dia keluar ganti lagi yang lebih baik. Terus udah sore, udah malam muncul lagi dia. Kayaknya lucu banget pertanyaannya. Ini nggak dicatat. Pertanyaan sederhana nih. Bukan bocorin BAP, dia tanya. Bapak pernah nggak kepikir, Bapak kan mau beli NJOP. Itu harga terendah urusan negara. Bapak berhak menetapkan NJOP. Kenapa Bapak tidak perlambat menetapkan NJOP? Supaya bisa beli yang barang murah. Bagus toh pertanyaan toh, udah malam ini. Terus saya jawabnya sederhana. Saya pertama nggak pernah kepikir masalah itu. Karena itu sesuai kejahatan. Karena tugas saya kan administrasi keadilan sosial loh. Itu kejahatan. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita asumsi aku turutin ide Anda ini. Saya juga belum pernah ngitung ya. Berarti saya nggak bisa cuma neken sumber waras loh. Seluruh yang warna merah ini, seluruh Jakarta Barat yang warna merah nih, aku juga harus turunin tuh. Terus kalau turunin, semua orang yang zona merah cepat-cepat bayar dengan harga murah. Jangan-jangan kalau hitungan saya belum pernah ngitung ya Pak ya. Jangan-jangan Pemda lebih rugi. Karena PBB-nya semua turun nih. Hanya untuk beli yang sumber waras. Itu jawaban saya pertama Pak. Walaupun ini ide nggak pernah ada di saya, ini ide penjahat ini Pak saya bilang. Kriminal ini. Sesuai pemerintah kalau itu. Terus yang ide kedua, saya kasih tahu Bapak.
Kalau berhasil saya tekan itu pun anggap lebih untung. Emangnya sumber waras harus jual sama lo? Sekarang swasta beli bangun rumah sakit, bangun palliative care, bikin apartemen, boleh nggak? Boleh. Dan dia beli harga pasar. Emang dia mau jual sama lo? Sekarang aja namanya NJOP mendekati harga pasar, makanya dia mau aja. Dia itu jualnya tuh harga pasar loh. Nah sekarang saya tanya, bisa nggak saya menekan sumber waras? Ada lagi pertanyaan yang lucu banget. Bapak tahu nggak HGB sumber waras akan berakhir 2015? Ini kan bahasanya LSM yang DPR di belakang gitu loh. Oh gitu ya. Kalau begitu Republik kita kaya raya Pak. Karena hampir semua pabrik, sertifikat apapun di Indonesia atas nama PT, termasuk sawit semua, tambang semua apapun, itu pakai HGB, HGU. Ada masa selesai. Kalau diterjemahkan selesai ini, kita ambil balik. Kaya kita Pak. Kaya Pak. Itu siapa yang ngajarin kayak gitu Pak? Undang-undangnya Pak, Bapak baca nggak? Aku gituin sama orangnya. Dia kayak orang BPKP. Aku bilang begitu, kemarin di KPK gitu. Ya 4 orang periksa. 3 sih enak aja, 1 yang keluar masuk. Saya kira orang BPKP saya bilang. Kau tahu bilang BPKP saya bilang. Pasca penundaan Raperda Pantai Utara Jakarta, DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama siang hari ini. Kami langsung bergabung bersama dengan reporter Metro TV Maria Lizia Hasni dari gedung DPRD Jakarta. Maria, apakah paripurna hari ini kembali membahas penundaan Raperda Pantai Utara Jakarta? Zakia sebenarnya tidak spesifik akan membahas mengenai penundaan Raperda Reklamasi Pantai Utara, karena menurut agenda yang kami dapatkan nanti paripurna pukul 14 waktu Indonesia Barat akan membahas mengenai pendengaran pertanggungjawaban gubernur mengenai APBD 2015, mengenai realisasi anggaran 2015, dan juga nanti akan ada laporan hasil reses dari anggota DPRD DKI Jakarta. Namun untuk lebih mengetahui informasinya secara detail, saya sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD yaitu James Arifin Sianipar. Pak James, saya ingin langsung menanyakan dan ingin langsung mengonfirmasi sebenarnya agenda paripurna itu nanti apa? Apakah memang benar-benar tidak akan membahas mengenai kasus-kasus yang sedang dibahas saat ini seperti sumber waras ataupun kasus mengenai reklamasi Pantai Utara? Ya, tidak. Jadi sekarang yang kita paripurnakan ada 2 agenda. Salah satu penyampaian pidato gubernur tentang laporan pertanggungjawaban realisasi tahun anggaran 2015. Dan kedua yaitu hasil penyampaian reses anggota-anggota DPRD reses pertama 2016. Itu aja yang kita paripurnakan nanti. Dan kita juga cuma mendengarkan laporan dari gubernur itu, tidak ada pembahasan sama sekali. Jadi mekanismenya hanya mendengarkan, tidak ada pendiskusian atau pembahasan begitu? Benar. Tapi kan ini kasus ini seperti reklamasi Pantai Utara dan juga seperti sumber waras, ini kan sedang diperbincangkan, maksudnya juga sedang membutuhkan urgensi keputusan begitu Pak, terutama mengenai reklamasi Pantai Utara yang ditunda begitu. Nah, apakah memang tidak akan ada pembahasan sama sekali? Kalau tidak di paripurna ini, kapan pembahasannya? Tentunya tidak akan dibahas, karena memang di sini tidak ada memang diskusi atau pembahasan. Karena kita di sini paripurna ini cuma mendengar laporan daripada gubernur itu tentang realisasi 2015. Tentunya nanti setelah ini lagi ada pandangan umum. Pandangan umum tiap fraksi nanti akan ditentukan oleh ditetapkan jadwalnya paripurna oleh Bamus. Dan tidak akan membahas yang namanya sekarang permasalahan sekarang yang kita dengar seperti reklamasi sumber waras, tidak ada kita bahas sama sekali. Berarti setelah paripurna yang hanya membacakan ini akan ada pandangan umum dan paripurna selanjutnya. Nah, di paripurna selanjutnya dan pandangan umum itu apakah dimungkinkan akan ada pembahasan mengenai kasus-kasus yang tadi saya sebutkan? Seharusnya tidak, karena memang ini target dan realisasi anggaran di 2015. Jadi pembahasannya tahun depan gitu maksudnya Pak, atau bagaimana? Pembahasan, maksudnya pembahasan reklamasi Pantai Utara dan sumber waras itu kalau tidak dibahas kan ada paripurna yang sekarang tidak, kemudian tadi Bapak bilang setelah pandangan umum ada paripurna selanjutnya. Nah, itu dimungkinkan nggak dibahas di paripurna yang selanjutnya itu Pak? Kita harap memang tidak akan dibicarakan masalah itu, karena ini masalah realisasi anggaran 2015. Karena dulu kan masalah sumber waras dulu kan 2014. Ini cuma target dan realisasi penyampaian
kinerja dari Pemda DKI Jakarta itu di tahun anggaran 2015 itu aja. Kalau tidak di paripurna yang ini, tidak di paripurna selanjutnya, berarti tidak akan ada pembahasan sama sekali atau bagaimana? Paripurna itu kelanjutan dari hasil pidatonya Bapak Gubernur kita. Nah, jadi laporannya yang disampaikan sekarang itu akan dibahas lagi oleh setiap fraksi dan seterusnya itu yang akan disampaikan pandangan umum oleh setiap fraksi. Nah, di dalam paripurna yang nanti disampaikan pandangan umum itu dimungkinkan nggak sih Pak adanya penolakan ataupun penerimaan dari anggota DPRD terhadap LPJ Gubernur? Pasti, ada penolakan pasti. Berarti bisa dimungkinkan juga membahas itu juga Pak? Ada penolakan pasti, ada yang dikatakan penilaian yang lain juga ada. Jadi di paripurna yang akan datang ya Pak, tidak sekarang. Baik, terima kasih Pak James untuk waktunya. Ya, itu tadi wawancara kami dengan salah satu anggota DPRD James Arifin Sianipar. Untuk sementara kami kembalikan ke Anda di studio Zakia. Baik, terima kasih Maria atas informasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta seolah tidak bergigi. Meski pemerintah Provinsi DKI telah melayangkan surat segel untuk tidak membangun. Nyatanya pengembang tidak mengindahkan surat peringatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelusuran Metro TV menunjukkan pengembang di Pulau D Teluk Jakarta masih beraktivitas. Jauh sebelum DPRD Provinsi DKI Jakarta menghentikan pembahasan regulasi peruntukan reklamasi di Teluk Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah lebih dulu melayangkan surat peringatan kepada PT Kapuk Niaga Indah yang mengelola Pulau C dan Pulau D. Raperda sebetulnya dibuat sebagai payung hukum sebelum pengembang di beberapa pulau reklamasi mendirikan bangunan. Namun surat peringatan itu rupanya tidak digubris. Penelusuran Metro TV di Pulau D menunjukkan pengembang masih leluasa untuk menabrak aturan. Truk dan alat berat lalu lalang menguruk dan memadatkan lahan. Kasus suap pembahasan 2 raperda terkait peruntukan reklamasi Pantai Utara di Jakarta nyatanya juga mengungkap pembangunan tak berizin. Pada awal April lalu, Pulau D yang dikelola oleh PT Kapuk Niaga Indah ini belum menerima atau belum diberikan izin mendirikan bangunan. Berdasarkan keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, izin mendirikan bangunan atau IMB akan keluar setelah rancangan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di kawasan Pantura Jakarta ini telah disahkan. Pengawasan terhadap pelaksanaan surat peringatan itu pun dipertanyakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku tidak dapat berbuat banyak. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan hanya dapat mengenakan denda bila bangunan di pulau reklamasi itu tetap berdiri. Misalnya kamu bangun rumah di atas lahan kamu, tidak melanggar aturannya, hanya belum dapat izin, itu dibongkar rata nggak? Enggak. Karena ada peraturan yang mengatur untuk yang tanpa izin duluan, itu ada denda. Harus bedakan nih. Tapi kalau kamu bangun di atas lahan hijau, atau melanggar KLB di tempat yang tidak bisa ganti rugi, kalau KLB yang bisa tempat ganti rugi, nggak apa-apa, ganti rugi, ada dendanya. IMB ada dendanya. Nasib rencana pembangunan di beberapa pulau reklamasi pun berada di ujung tanduk. Selain izin pendirikan bangunan yang belum terbit, DPRD DKI Jakarta pun memutuskan untuk menghentikan pembahasan dasar hukum zonasi dan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Bila pengelola tetap memaksakan untuk mendirikan bangunan, dengan demikian semua bangunan tersebut tidak ubahnya dengan bangunan ilegal. Tim Liputan Metro TV.